Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Ono Sutrisno, Mitra PT BES Eco Racing. Di video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan perbedaan sistem pemasaran konvensional dan juga sistem pemasaran dengan penjualan langsung. Di mana kalau sistem pemasaran konvensional sebenarnya ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, bahkan kita sadar atau tidak sadar ini sudah menjadi konsumsi ya daripada sistem pemasaran konvensional. Sebagaimana kita misalkan setiap pagi kita mandi pakai sabun, ya. Nah sabun itu kan kita beli dari warung. Kita kita tidak tahu nih sabun A yang kita pakai itu kan sistem perjalanannya dari pabrik sampai ke kita ini seperti apa gitu. Jadi dari sistem pemasaran konvensional itu, misal satu produk diproduksi oleh produsen ya, dalam ini misalkan sabun A, si produsen itu memproduksi sabun, itu tidak bisa langsung didistribusikan kepada konsumen akhir gitu, kepada kita pemakai. Tetapi itu memerlukan perjalanan distribusi yang panjang gitu. Dari mulai dari produsen itu masuk ke distributor dulu. Dari distributor tunggal itu masuk ke wilayah, ke daerah, ke kota, ke warung, ke toko grosir, dan akhirnya ke warung kecil kita yang berada di samping rumah kita atau di minimarket. Nah itu baru sampailah produk itu kepada kita sebagai konsumen akhir gitu. Nah itu jalur distribusi itu memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Dan pasti harga pun berbeda daripada distributor harga A, wilayah harga B, daerah C dan sebagainya, dan akhirnya kita sudah biaya yang terakhir gitu. Sudah biaya mungkin harga awalnya adalah produk sabun itu 2.000, nyampe kita itu adalah sampai 10.000. Karena apa? Di sana ada biaya distribusi. Selain biaya distribusi juga, satu produk itu memerlukan biaya promosi namanya. Nah, kita kan tidak tahu, kita tidak ujug-ujug ya, kita memakai produk A, produk sabun A itu, kita apakah tahu produsen memproduksi sabun A? Tidak kan. Dari mana kita tahunya? Itu adalah dari promosi. Promosi dari media sosial, dari media elektronik, baik itu TV, radio, internet, dan sebagainya, baik media cetak, koran, tabloid, dan sebagainya, baliho, dan brosur, dan sebagainya. Itu adalah promosi, perjalanan promosi, dan memerlukan biaya pula gitu ya. Dan biasanya biaya promosi dan biaya distribusi itu memangkas biaya sampai 40% gitu ya. Misalkan harga sabun itu di kita 10.000, bisa jadi itu yang 4.000-nya itu adalah biaya-biaya dikeluarkan oleh satu produk, oleh produsen untuk produk itu 4.000. Jadi harga awalnya, jadi harganya 2.000 buat distributor dan sebagainya, dan akhirnya kita 10.000 karena ada biaya distribusi dan biaya promosi. Jadi biayanya sangat besar gitu. Dan itu kita tidak menyadari ke sana. Dan yang lebih prihatin lagi adalah kita sebagai konsumen aja terakhir. Kita membeli produk A tadi sabun itu hanya kita sebagai pemakai. Setelah itu ya sudah gitu kan. Jadi penjualannya sudah putus gitu, tidak ada berkelanjutan. Misalkan kita tidak suka dengan itu, kita pindah lagi. Tidak ada berkesinambungan antara produsen dengan kita sebagai konsumen akhir untuk memakainya gitu kan. Karena tidak ada hubungan lagi sudah. Nah, berbeda dengan penjualan yang kedua ini kita. Tadi kalau tidak sistem pemasaran konvensional. Yang kedua kita pemasaran sistem penjualan langsung berjenjang namanya. Nah, ini di rata-rata di bisnis network marketing itu sistemnya seperti ini. Jadi sistemnya penjualan langsung berjenjang. Jadi suatu produk, misalkan di PT BES itu memproduksi Eco Racing. Ya. Eco Racing itu diproduksi langsung oleh PT BES sebagai pemegang hak patennya gitu. Nah dari produsen PT BES memproduksi Eco Racing itu tidak lagi memerlukan jalur distribusi yang panjang, bisa dari distributor ke wilayah, ke kota, kabupaten, ke toko grosir, dan ke warung. Tidak. Jalur distribusi itu dipangkas habis.
karena distribusi itu langsung oleh anggota. Daripada PT-BES masuk, PT-BES mengantarkan langsung ke anggota, dalam hal ini stokis atau mitra sponsornya. Dan yang kedua, memotong pula biaya, namanya biaya promosi, karena promosi eco racing tadi dilakukan oleh mitra atau sponsor gitu ya, yang mempromosikan langsung kepada calon mitranya. Jadi jalur promosi juga dipangkas lagi, itu dari PT-BES langsung diantar kepada mitra-mitra, lantas mempromosikan kepada calon mitranya ke konsumen akhir. Jadi jalur distribusi oleh anggota, jalur promosi oleh anggota. Karena anggota bertindak sebagai distributor. Anggota juga bertindak sebagai bintang iklan, sebagai media untuk menyampaikan bahwa ada loh ini produk yang sangat luar biasa daripada PT-BES dan Eco Racing kepada mitranya langsung. Nah, jalur distribusi dan jalur promosi yang memerlukan tadi biaya hampir 40% dari produk itu tidak lagi dijadikan sebagai pendapatan untuk pendapatan PT, tetapi itu diberikan dalam bentuk bonus dan reward kepada mitra-mitra. Karena kita tadi sudah menjadi bintang iklannya, menjadi media promosi, menjadi jalur distribusi, maka 40% yang dialokasikan buat biaya-biaya tadi itu dialokasikan buat bonus dan reward. Jadi di luar sana banyak orang yang nanya, kok enak banget ya, dekorasi itu banyak yang dapat motor, umroh, mobil, Pajero, atau kalau di kita Big Mokes itu kan, sampai ke luxury 1 miliar. Karena apa? Kita kan punya biaya tadi, biaya 40%. Nah, biaya itu dikumpulkan untuk reward-reward. Jadi tidak serta-merta ini permainan Ponzi kan sebagai apalah dan seperti itu, tidak. Tetapi di sini kalau kita cermat, nah biaya itu yang disisihkan untuk bonus untuk mitra-mitranya, untuk bonus dan reward-rewardnya. Masuk akal kan? Beda lagi dengan pemasaran konvensional, karena putus tadi kan biaya 10.000 itu ya sudah, berarti buat pendapatan produsennya, buat pendapatan distributor tunggal, buat pendapatan distributor wilayah, untuk pendapatan toko grosir dan warung. Nah, mereka itu mereka yang mengambil keuntungan masing-masing. Ya. Jadi kalau di penjualan langsung itu tidak, di 40% itu didistribusikan, dialokasi untuk reward dan bonus. Nah, itu perbedaannya sistem penjualan berjenjang ya, penjualan langsung berjenjang dan sistem penjualan yang konvensional. Nah, mungkin itu aja dulu video kali ini untuk perbedaan tadi ya antara sistem penjualan langsung berjenjang dengan sistem penjualan yang konvensional. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman semuanya, sahabat semua berada menyukai video ini, mohon untuk like, untuk komen, untuk share video ini ya, untuk mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat khalayak semuanya. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih, mohon maaf atas barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.